Shalom, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabar di hari ini? Saya berharap semuanya kita dalam keadaan sehat. Saya hari ini berada di tengah-tengah taman yang indah, menikmati ciptaan Tuhan, menikmati kesegaran udara. Saya memandang bagaimana Tuhan melakukan ini semuanya. Bapak Ibu Saudara, sungguh sangat susah saat-saat ini kita untuk menikmati seperti ini. Tapi kalau Tuhan masih berikan kesempatan, ini sebuah hal yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Oleh karena itu, ambil semua setiap kesempatan yang Tuhan berikan sama kita. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan satu ayat firman Tuhan yang sungguh sangat indah, yaitu yang terdapat dalam Injil Matius 22 ayat 37 yang berbunyi, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup, maka segala sesuatu apapun yang sedang terjadi di dalam hidup ini pasti Tuhan akan tolong. Janji-janjinya pasti akan digenapi. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kita harus membuat prioritas hidup kita yaitu hanya tertuju kepada Tuhan? Yang pertama, karena segala sesuatu yang ada ini diciptakan oleh Tuhan. Dia yang menciptakan alam semesta. Dia yang menciptakan semuanya, termasuk yang menciptakan saya dan saudara. Karena Dia pencipta, harusnya kita memprioritaskan segala sesuatu kepada Dia. Kalau kita memprioritaskan segala sesuatu kepada Dia, Dia dapat atur segala sesuatu mengenai hidup kita. Yang kedua, kenapa kita harus prioritaskan Tuhan di dalam hidup ini? Karena saudaraku, Yesus Tuhan mengasihi kita. Dia korbankan segala sesuatu untuk kita. Dia korbankan hidupnya di kayu salib. Dia korbankan semuanya hanya untuk menyelamatkan hidup saya dan saudara. Kalau Dia sudah korbankan segala sesuatu, kenapa kita tidak hanya tertuju kepada Dia? Hidup ini hanya kita tujukan kepada Dia. Mata ini hanya kita tujukan kepada Dia. Kalau kita menunjukkan segala sesuatu hidup ini kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Saudaraku, saudara, mari kita prioritaskan hidup ini hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah bicara mengenai kita harus prioritaskan segala sesuatunya hanya kepada Tuhan. Sekarang bagaimana caranya untuk kita dapat memprioritaskan hidup ini kepada Tuhan? Mari kita satu baca ayat firman Tuhan yang berkata dalam Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudaraku, kalau kita mau prioritaskan hidup ini sama Tuhan, pasti Tuhan akan selamatkan kita. Nah sekarang jadi pertanyaan, kenapa kita prioritaskan hidup ini kepada Tuhan? Tadi satu, karena segala sesuatu Tuhan yang menciptakan. Yang kedua, kenapa kita prioritaskan hidup ini kepada Tuhan? Karena Tuhan mengasihi kita. Dia berkorban untuk hidup kita. Dan sekarang jadi pertanyaan, bagaimana caranya kita untuk memprioritaskan hidup kita kepada Tuhan? Seperti firman Tuhan tadi dalam Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudaraku, bagaimana caranya kita memprioritaskan hidup ini kepada Tuhan? Yang pertama, yaitu bangun iman percaya saudara kepada Yesus. Jangan kepada yang lain. Jangan kepada yang lain. Berserulah kepada Tuhan Yesus. Karenanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong dan menyelamatkan saudara dan saya. Yang kedua, bagaimana caranya untuk kita bisa memprioritaskan hidup ini kepada Tuhan? Saya akan baca firman Tuhan dalam Filipi 3 ayat 7-8 yang berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya.
Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudaraku, bagaimana caranya untuk saudara dan saya bisa memprioritaskan hidup ini kepada Tuhan? Paulus berkata, segala sesuatu yang lalu kuanggap sampah. Dia lebih mengutamakan Kristus dari segala-galanya. Yang kedua, bagaimana caranya? Yaitu saudara dan saya harus belajar mematikan keinginan-keinginan daging. Kalau kemarin-kemarin barangkali kita masih senang berbuat sesuatu yang tidak benar, masih senang melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita belajar hari ini untuk mematikan keinginan-keinginan daging itu, karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita mau prioritaskan hidup ini, caranya yaitu kita harus berani mematikan keinginan-keinginan daging ini, supaya semuanya kita tujukan hanya kepada Yesus Tuhan kita. Yang ketiga, bagaimana caranya untuk kita dapat memprioritaskan hidup ini kepada Tuhan? Satu firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 23 berkata, jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara, Tuhan Yesus pergi ke sorga bukan untuk bermain-main. Ada satu tujuan dia, yaitu untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Oleh karena itu, prioritaskanlah hidup saudara kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Yang ketiga, caranya adalah tetaplah setia kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, tetaplah setia kepada Dia. Goncangan yang sedang kita hadapin saat ini, saudaraku, membuat iman kita terkadang goyah. Terkadang membuat kita sudah nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi hari ini saya mau bilang pada saudara, engkau dan aku belajarlah setia. Di dalam kesetiaan Tuhan akan bertindak. Di dalam kesetiaan Tuhan akan melakukan perkara-perkara hebat dan dahsyat dan ajaib dalam hidup saudara, saya dan saudara. Dia akan melakukan mujizat yang nggak pernah kita bisa pikirkan. Dia akan lakukan itu kepada saya dan saudara. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku dalam rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Yang keempat, saudaraku, bagaimana caranya kita untuk bisa memprioritaskan hidup ini hanya kepada Yesus? Tadi sudah kita baca firman Tuhan dalam Matius 22 ayat 37 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Bagaimana caranya? Yang terakhir adalah kasihilah Tuhan lebih daripada orang lain mengasihi Tuhan. Memang berat saudaraku, tapi kita belajar. Banyak orang di dunia ini yang berkata mengasihi Tuhan. Tapi menjadi pertanyaan, apakah engkau dan aku mengasihi Tuhan lebih daripada mereka mengasihi Tuhan? Kalau kita mau memprioritaskan hidup ini kepada Tuhan, kita harus bisa mengasihi Dia lebih dari segala-galanya. Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan lebih daripada orang lain mengasihi Tuhan, saudara akan lihat bagaimana Tuhan bertindak atas hidup saudara. Bagaimana Dia tolong saudara, bagaimana Dia lakukan hal-hal hebat dan besar dalam hidup saudara. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, prioritaskanlah hidupmu kepada Tuhan. Matamu hanya tertuju kepada Tuhan dan Dia akan bertindak. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tetap bersuka cita, tetap bergembira, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, yang sanggup menolong kita. Tetap semangat dan tetap prioritaskan hidupmu hanya kepada Yesus. Haleluya. Amin.